Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload ada video lain pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang akan membagikan dividen sebesar 125 per lembar saham. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang secara pergerakan saat ini sudah reversal dari downtrend menuju uptrend dan institusi asing terpantau masih lanjut akumulasi saham ini. Bagaimana potensi saham di kedepannya, apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel dengan judul jor-joran di UNTR. Jadi kita baca sekilas artikel berita ini. Berdasarkan data Bloomberg, hingga Jumat tanggal 22 Maret ini, aksi borong saham UNTR terpantau dilakukan oleh sejumlah investor institusi. Salah satunya adalah yang paling besar mengakumulasi adalah BlackRock. BlackRock masih melanjutkan aksi borong pada periode berjalan Maret tahun 2024 ini. Selain BlackRock, bisa kita lihat Vanguard juga masih melakukan akumulasi, tapi di Maret ini belum terpantau ada datanya. Tapi sepanjang Februari, Vanguard masih melakukan akumulasi. Jadi sampai saat ini, BlackRock dan Vanguard masih menghold saham UNTR. Dan bisa kita lihat analis Sukor Sekuritas memberikan rekomendasi beli untuk saham UNTR dengan target harga di 27.750. Ya, target harganya lumayan tinggi karena saat ini ada sekitar 24 ribuan. Dan jika kita baca lebih lanjut, ini adalah ramalan untuk dividen UNTR. Jadi bisa kita baca di sini. Ciptadana memprediksi UNTR dapat memberikan dividen yield sebesar 2 digit dari kinerja tahun 2023 atau lebih tinggi dari perkiraan saat ini sekitar 9,3%. Tapi ingat, ini masih perkiraan, masih prediksi, untuk pastinya kita tetap harus tunggu RUPS-nya. Tapi saat ini jika kita perhatikan secara teknikal, UNTR sebenarnya sudah mulai membaik. Sebelumnya berada di bawah garis EMA 50-150, saat ini sudah berhasil break ke garis EMA dan sudah mencapai target di sekitar 24.800. Dan secara tren saat ini masih bergerak tren walaupun hari Jumat terkoreksi 0,71% ke 24.600. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing terpantau hari Jumat melakukan distribusi dengan jumlah lumayan besar dan penurunan hari Jumat ini juga terpantau ada distribusi. Jadi untuk UNTR apabila teman-teman masih hold, saya lihat minggu depan masih ada potensi untuk terkoreksi kembali menuju garis EMA 150 sampai 24.000. Dan UNTR merupakan salah satu saham yang sudah kami pantau dari tanggal 13 Maret bulan ini. Kan memang pada saat itu masih sideways dan ada akumulasi sehingga menarik. Dan bisa kita lihat PTBA juga masuk watchlist kami dan nanti akan coba saya update. Bisa kita lihat ini sebenarnya sudah target take profit karena sudah mencapai resisten yang sebelumnya menahan kenaikan dari saham UNTR. Jadi apabila teman-teman belum take profit, bisa hold terus selama harga 24.000 terlewati. Atau pertimbangkan untuk take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di sekitar 24.000 sampai garis EMA 140 baru coba ikutan entry. Jadi untuk yang belum sempat entry di harga bawah sebelumnya, ini kesempatan untuk buy on weakness atau buy on support. Jadi wait and see dulu, tunggu UNTR terkoreksi di target harga ini. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, baru coba ikutan entry. Oke, sekarang kita lihat PTBA. Selanjutnya saya coba analisa saham PTBA yang juga masuk watchlist kami pada tanggal sama dengan UNTR. Kan secara pergerakan bisa kita lihat PTBA juga secara pergerakan masih bergerak sangat tren setelah berhasil naik di atas kedua garis EMA. Dan saat ini jika kita lihat hari Jumat PTBA terkoreksi 0,34% ke 2.940. Jadi walaupun terkoreksi secara tren ini masih uptrend. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, menurut saya juga masih layak untuk di hold. Dan bisa kita perhatikan untuk broker summary. Untuk PTBA penurunan hari Jumat kemarin ini terpantau masih ada akumulasi. Tapi asing sama masih distribusi satu minggu ini. Jadi untuk PTBA secara pergerakan menurut saya masih layak untuk di hold. Tapi karena candle hari Jumat tidak begitu oke, saya lihat masih ada potensi untuk lanjut turun atau mengetes kembali 2.900 sampai 2.850. Dan apabila teman-teman saat ini ingin coba entry juga, menurut PTBA bisa coba pantau di zona 2.850 sampai 2.800 untuk buy on supportnya. Jadi apabila terkoreksi dan selama masih kuat di 2.800, menurut saya PTBA masih on track untuk kembali naik mencapai target di 3.000. Jadi sampai saat ini 3.000 belum sempat dicapai, baru di sekitar 2.980. Tapi selama masih kuat di 2.800 dan cara tren masih oke, saya lihat PTBA masih on track untuk menuju 3.000. Selanjutnya untuk ITMG bisa kita lihat secara tren juga sebenarnya sudah mulai oke. Setelah berhasil break garis EMA 150, saat ini ITMG tertahan di 28.000.
2 hari terakhir bisa kita lihat candle memang tidak oke, shadow ke atas yang lumayan panjang mengetes 28.000 masih belum berhasil break, sehingga terbentuk shadow yang lumayan panjang. Tapi bisa kita lihat garis EMA 150 saat ini sekitar 27.125 masih berupa support yang lumayan kuat untuk ITMG. Beberapa kali sempat mengetes garis EMA 150, bisa kita lihat ITMG masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan cara pergerakan pun ITMG bisa kita lihat sebelumnya downtrend, setelah berhasil break garis EMA 50 pelan-pelan terus bergerak naik. Dan jika kita perhatikan kenaikan hari Jumat ini terpantau masih ada distribusi yang dilakukan asing, dan bisa kita lihat untuk ITMG walaupun naik ini terpantau sebenarnya masih ada sedikit distribusi. Jadi ITMG hati-hati, candle 2 hari terakhir misalnya masih tidak begitu oke. Jika terpantau minggu depan mencoba untuk break 28.000 masih gagal, saya lihat ITMG masih ada potensi terkoreksi kembali menuju garis EMA 150 sampai 27.400. Jadi apabila teman-teman saat ini baru coba entry saham ITMG, jangan terlalu FOMO untuk mengejar di harga atas di sekitar 28.000 apabila memang ITMG masih belum berhasil break. Jadi paling aman tunggu terkoreksi dulu, mengetes atau mendekati garis EMA 150. Apabila terpantau masih bisa bertahan dan rebound, baru coba ikutan entry. Untuk swing atau hold saja terus selama garis EMA 150 tidak terlewati. Apalagi jika kita perhatikan garis EMA 50 pelan-pelan sudah mulai bergerak naik. Apabila berhasil naik berpotongan dengan garis EMA 150 dan lanjut naik, cara pergerakan untuk tren jangka menengah ITMG akan lebih oke lagi. Berikutnya saya akan coba analisa saham Indi. Indi jika kita perhatikan belum sebagus teman-temannya. Teman-temannya sudah berhasil naik di atas garis EMA 150. Indi saat ini baru mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman menganggap beberapa saham yang tadi kita bahas sudah naik lumayan tinggi, bisa coba pantau saham Indi. Tapi ingat, Indi karena saat ini masih berada di bawah garis EMA 150 ini belum terkonfirmasi uptrend. Jadi masih akan sideways, tapi minimal pelan-pelan sudah mulai bangkit dari downtrendnya. Apabila teman-teman sudah berhasil dapat sekitar 1.300 atau pas saat break garis EMA 50, maksudnya Indi saat ini juga masih menarik untuk coba di hold. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar 1430. Di bawahnya masih ada harga 1400 yang masih berupa support, karena sebelumnya ini merupakan support yang menahan penurunan dari saham Indi. Dan bisa kita perhatikan asing juga sama, satu minggu ini masih keluar dari saham Indi. Tapi di broker summary kenaikan hari Jumat ini terpantau masih ada akumulasi. Jadi untuk Indi walaupun secara pergerakan belum sebagus teman-temannya dan saat ini masih tertahan di 1500, masih bisa coba dipantau, masih ada potensi minggu depan untuk mencoba break 1500. Apabila berhasil break, saya lihat masih ada potensi untuk lanjut naik ke 1550 sampai 1600. Jadi untuk yang belum sempat entry, wait and see dulu. Apabila gagal break, masih bisa coba tunggu di garis EMA 50 untuk buy on support. Dan bisa hold terus selama garis EMA 50 ini tidak terlewati. Selama masih kuat di garis EMA 50, minimal secara pergerakan ini masih on track untuk melanjutkan kenaikan. Jadi masih berpotensi terus terbentuk high low ke depannya. Selama masih kuat di garis EMA 50, sehingga masih layak untuk di hold. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.